Kita kenal dengan dana bantuan politik. Kalau Mas Panan? Iya karena bukan. Apa? Karena ternyata parpol ini dapat miliaran rupiah. Terus sedih. Saya sedih karena saya nggak kebagian. Masuk sih. Masa gak tahu ditelepon ketua partai ya Bang? Ketua partainya kan kebanyakan di Jawa Timur itu anggota DPR RI Pak. Oh. Jadi kan jauh di Jakarta sana. Ya ke Jakarta dong. Iya kita boleh ke Jakarta. Jaga gawang. Masa ketua harian kan nggak tahu telepon Bang? Ketua hariannya ya sedih lah pokoknya kan. Kita sedih lah karena ternyata angkanya kalau saya baca di sini PKB misalnya 33 miliar 879 juta 210 ribu. Mungkin kalau misalnya itu untuk beli resoles gitu ya, cukup untuk berapa miliar ya? Miliar. Ini kemudian ya PDI Perjuangan 28 miliar 18 juta 987.500 rupiah. Gerindra 26,9 miliar, Golkar 17,3 miliar, Demokrat 14,4 miliar. Ini Demokrat ini agak cocok sama nomor ininya ya. Nomor parpol. Itu kebetulan apa? Ya saya nggak. Ya mungkin sudah pakemnya di Jawa Timur hari ini masih 14 lagi. Kalau aku jadi ketua partai Demokrat, kita ganti nomornya Bang. Oh diganti. Nomor harusnya menjadi 54. Supaya dapatnya Separuh dari total banpol. Kemudian Nasdem ini 13 miliar 651 juta 500 ribu lah. Kemudian PAN ya, PAN ini lumayan juga 9,9 miliar lah kalau dibulatkan ke atas. Kemudian PKS 9,8 miliar dan P3 7,3 miliar. Karena di Jawa Timur inilah partai-partai yang masuk di Indrapura. Sama satu belum PSI. Oh iya PSI. Oh iya satu orang. PSI satu orang saja di Dewan ternyata bisa meraup itu cuci muka ya? Iya raupan. Keren banget raupan duit ya. Pokoknya jok tanganmu Bang. Raupe kayak itu kalau dalam lagunya Ikun suci dalam debu. Tayamum ya kan. Meraup karena ternyata tidak semua orang tahu bahwa ketika kita nyoblos partai atau calon anggota DPR itu ada duitnya. Partai oleh duit. Jadi ternyata kalau kesimpulannya kan partai ini dibiayai oleh rakyat. Karena kalau mereka nggak nyoblos kan nggak dihitung seperti sampai 33,879 miliar. Loh, harusnya Pak Anam. Iya. Harusnya yang nyoblos ini yang datang ke TPS, entah itu jalan kaki, entah naik sepeda, itu ada transport. Itu sih nggak oleh duit. Kan sudah. Kok malah partai? Makanya dapat 50 miliar. Oleh, Saya malah nggak dapat. Aduh. Saya nunggu pagi-pagi. Kalkulasinya berapa kalau satu suara? Ya kan tinggal hitung berapa dapatnya dia. PKB dapat berapa Suara. Okay. Oh. Kalau setahu saya satu suara itu hari ini sekitar 7.000. 7,5 kayak. 7,5. Tahun ini ya. Tahun ini dari dulu itu 5.000 karena sebelumnya 3.500. Ya mengalami kenaikan lah tahun ini. Ya, 2024 2,5. 2025 itu 5.000, terus tahun ini 7.500. Padahal cuma 7.500 ya. Oh, jadi satu suara Pak Anand. Satu suara. Jadi tiap tahun partai-partai itu tiap tahun dari APBD. Tiap tahun. Tiap tahun. Dan itu aturannya. Berapa tadi? Misal salah satu partai tadi berapa yang 14 miliar? 14 miliar. Kali 5 berarti. Ya. Anda kok bicara Demokrat ini? Apa? Partai menengah, menengah. Kita main jalur tengah Pak. Selalu menengahi. Lumayan ya.
Jadi pegawai partai nih mana Pak? Bukan kader partai. Pegawai. Banyak yang di sekretariat. Di atas Ya, UMR sekretariat. Di atas Iya. UMR. Bayarannya lumayan Iya, ya. makanya kan itu artinya kan peluang. Iya, tapi pekerjaan. harus partai besar. Oh iya harus. Itu termasuk kalau- 19 juta lapangan kerja nggak? Ya, saya nggak tahu saya. Nggak tahu saya. Sebenarnya yang lebih menarik itu PSI. PSI PSI satu kursi tapi dapatnya kan 4 miliar lebih ya. 4 miliar. Kalau PKB oke lah, PKB suaranya banyak, kursinya Wajar, banyak, wajar. Ya. Pemenang. kursinya pemenang. Pemenang pemilu di Ini Jawa. satu kursi 4 miliar ini loh, Mak. Maksudnya konstituennya yang pemilih PSI, pendidikan politiknya kapan gitu kan? Terus dan sekarang aturan barunya atau enggak sebelum-sebelumnya sudah ada aturan itu kan harus ada SPJ-nya. SPJ-nya. Oh iya, Laporan itu wajib pertanggungjawaban kepada provinsi pemerintah ya. Iya. Jadi karena APBD soalnya. Jadi APBD harus dan di- itu uang kita loh Pak Anang. Pertanyaan saya, apakah SPJ itu kemudian diumumkan nggak ke masyarakat? Kan kita nggak tahu juga. Oke, Bang, saya rasa selama ini juga nggak pernah menyampaikan SPJ tahunan dari partai itu untuk apa saja, kan kita nggak tahu. Masyarakat mana pernah peduli kayak begini kan? Yang penting dia besok bisa beli telur harganya kalau bisa ya 20-15 ribu per kilo lah ya kan. Masyarakat nggak mungkin kemudian bertanya, hei Pak Partai, Pak Bagus Bang, ini duit segitu itu buat apa nih? Pendidikan politik itu kan bisa bermacam-macam Pak. Ya. Pendidikan politik itu bisa ya mendatangkan sekolah orang, kayak SD sampai SMP gitu kan pendidikan. ya, Hah? ya pemahamannya orang-orang kan kalau pendidikan ya sekolah. Yang ngajar siapa? Ya nggak tahu. Nah, Iya dah. tapi yang jelas SPJ itu kan sudah ada bagiannya sendiri Pak Anang, Pak Riko yang di BPK. BPK melakukan audit Oh iya. anggaran Banpol ya, itu hibah Banpol. Tapi kan apa istilahnya? Apakah mungkin dilakukan seperti kepala daerah yang Dilaporkan ke opini dewan, wajar gitu. tanpa pengecualian? Iya, Artinya parpol dapat WTP, loh sah karena itu uang Bisa saja ya. bisa Ya, saja. itu kan Harus Yang penting mungkin tertib administrasi. Pak. tertib ya. Nah, mungkin Dapat itu juara lah. di Iya. masuk juga di WTP-nya Jawa Timur. WTP Jadi satu. itu kan Ah, jadi semua. satu. Ya, Berarti itu betul. kan masuk di Bapesbam. Pak. Betul. Pertanyaannya cuma saya satu aja, apakah benar bahwa anggaran segitu sudah benar-benar untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat? Karena hari ini kan ya saya aja tidak merasa bahwa ada mereka datengin masyarakat gitu untuk menyampaikan parpol ini adalah ini kerjanya ini, kan yang diundang pasti kan cuman ketua DPC, ketua internal pengurus. aja. Iya, yang saya lihat sih begitu. Berarti konsolidasi politik, bukan pendidikan politik. Iya. Oh, Jadi itu makanya harus kita tidak paham maksudnya pendidikan politik dan konsolidasi politik itu sama apa enggak gitu. Jadi agak bingung juga. Cuman garis besar yang mungkin perlu kita pertanyakan adalah apakah masyarakat tahu bahwa ketika mereka mencoblos salah satu partai, dia tahu bahwa itu ada konsekuensi rupiah yang kemudian didapatkan oleh partai Setiap tahun ya. setiap tahun, dan apakah itu benar-benar kembali juga kepada rakyat? Karena ini kan seperti tadi dibilang, uang rakyat. Kalau memang pendidikan partai itu memang benar-benar dilakukan, sekarang kepala daerah juga kebanyakan dari partai juga gitu kan. Nah, kalau pendidikan kan artinya tidak boleh korupsi, pertama itu pasti. Setiap parpol saya yakin ada pendidikan seperti itu. Kalau semisal terjerat korupsi, lalu nilai pendidikan politiknya di mana seperti itu? Ya, apakah kembali lagi kepada persen ya? Persen-persen kepala daerah. Sekarang banyak sih kepala-kepala daerah yang dari partai kayak yang Iya. mana? Yang di Jawa Tengah itu, Sudewo itu kan Pati itu kan juga Ketua partai. salah satu ketua partai ya, atau enggak orang partai juga dari salah satu partai. Berarti dia sudah pernah mengenyam pendidikan politik. Mengenyam pendidikan politik. ada yang juga harus di apa namanya, kalau saya dibilang bisa ditelisik ya. Misalnya ketua partai yang merangkap sebagai kepala daerah, jadi kan dia dapat double dari APBD atau maksudnya uang rakyat, dari pekerjaan dia sebagai posisi dia sebagai kepala daerah, dia dapat gaji dan tunjangan, kemudian sebagai
ketua partai masa yang nggak dapat apa-apa dari apa dan Pak ini kan yang aneh gitu. Saya nggak tahu sih, ini bertanya ini. Oke. Tapi kan yang pasti itu SPJ-nya juga harus jelas juga. Nah, ya itu makanya. Apakah kemudian pertanyaan kita adalah SPJ itu disampaikan kepada rakyat karena ini kan juga uang rakyat, Pak. Ya pastinya penggunaan setiap APBD uang rakyat itu harus ada SPJ-nya, harus dipertanggungjawabkan. Tapi sebelum sampai ke situ, Pak, kalau bicara pendidikan politik, terus yang kedua tadi untuk operasional kesekretariatan, ya. Nah, bicara pendidikan politik misalnya, namanya pendidikan politik pasti ada peserta, ibaratnya murid, sama guru tadi, mungkin mentor. Nah, lalu outputnya adalah nilai. Nah tadi, misal kepala daerah, anggota partai, nah nilainya berapa nih waktu ikut pendidikan politik, kan gitu? Ya. Pendidikan kan sekolah, ada rapotnya harusnya. Penilaiannya gitu. Ya. Nah, mungkin pendidikan politik itu kalau ya kita husnudon aja ya. Jangan-jangan itu sekolah politik, Pak Anang, yang mungkin setahun atau berapa gitu. Jadi ada ujiannya, ada tema-tema pendidikannya, pelajaran-pelajarannya. Lah itu habis itu kan ada nilainya. Nah, ada nilainya, kalau bagus berarti dia layak nih nanti jadi pemimpin gitu misalnya. Ya, atau kalau pesertanya itu masyarakat ini berarti sudah paham tentang politik di Indonesia. Nah, hanya faktanya kan kemudian Pak, masyarakat ini apatis sama politik. Masih ada apatis. Malah males gitu. Diundang aja belum tentu mau datang. Diundang oleh partai jeruk misalnya gitu. Ya, untuk pendidikan politik. Bagi masyarakat kan tergantung kebutuhan. Saya kalau ikut pendidikan politik memang dapat kepastian jaminan kerja misalnya gitu. Ya, kalau kita ikut pelatihannya di Dinas Tenaga Kerja, jelas ada sertifikatnya, kita bisa diselipin di lamaran kan gitu. Menjadi bagian dari salah satu yang pernah melakukan pendidikan politik. Mungkin kan begini Pak, kalau pendidikan politik kan harapannya dia ingin mengenalkan partainya kepada masyarakat sebagai kampanye berarti. Ya, mungkin itu salah satu juga, makanya definisi pendidikan politik itu kayak apa? Coba kita cari aja di Google, kira-kira apa? Google apa sih yang maksud? Tapi sebenarnya yang menarik sekarang ini kan yang kita cek sampai gimana? Pertengahan tahun ini kan Banpol ini belum turun ya, artinya belum cair. Nah, yang tahun 2026. 2026. Tapi 2025 kan sudah cair semua. Sudah cair. Artinya kan dari waktu yang singkat ini 6 bulan lagi ini kan sudah bergantian tahun juga. Nah, uang sebegitu banyak ini itu nanti langsung dibuat satu event yang gede sekalian, habisnya banyak atau yang seperti apa itu 6 bulan ke depan gitu. Iya. Tadi makanya kalau dibikin sekolah setahun gitu, masih masuk akal. Misal sekolahnya di kantor partai, ya kan, tiap hari masuk gitu kan. Pesertanya bisa masyarakat, bisa kader partai. Oke, nggak apa-apa. Memang tujuannya untuk pendidikan. Kayak kita ikut pendidikan apa? Pak Anang pernah ikut pendidikan militer nggak? Enggak ya. Pendidikan apa pernah ikut? Pendidikan. Sekolah dulu kan SMP, SMA kan gitu. Kalau kita lebih pada pelatihan kan, ke jurnalis misalnya atau pelatihan kebencanaan. Biasanya 3 hari. Itu bisa disebut dengan pendidikan kan, kita juga masih rancu juga, makanya coba kita cari apa sih pendidikan politik. Ini Pak Anang, udah tak buka Pak Anang. Pendidikan politik itu adalah proses belajar untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan keterampilan warga negara mengenai hak, kewajiban serta tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Khususnya kalau itu judulnya politik, ya khususnya untuk kepentingan-kepentingan politik. Nah, ini memang ranahnya partai politik, memang salah satu tugas partai politik itu melakukan pendidikan politik gitu. Hanya dalam pelaksanaannya kan yaitu tadi pendidikan yang seperti apa sih? Apakah seperti kursus, apakah seperti tadi pelatihan? Ya ini belum jelas, sehingga partai kemudian ya mohon maaf kadang melakukannya untuk kepentingan internal partai. Pernah ya kita liputan ya, kadang judulnya pendidikan politik. Nah di situ ketua-ketua
PAC, DPC ya pesertanya. Nah, makanya kan internal dong berarti. Makanya kan saya lebih melihatnya pada konsolidasi. Partai. Nah, mereka harusnya kalau kader partai sudah paham, sudah sadar, sudah punya pengetahuan tentang politik, ngapain disekolahkan lagi gitu. Kalau kita boleh sedikit ini ya, mungkin dari analisa yang sudah terjadi atau mungkin prasangka baik kita gitu ya, adalah mereka mengumpulkan dana ini nantinya untuk kampanye. Tapi kan itu harus setiap tahun sebenarnya dilakukan ya. Karena anggarannya kan setiap tahun. Saya rasa nggak boleh. Jawabannya, iya. Pasti nggak boleh lah. Kalau untuk kampanye pasti nggak boleh ya. Nggak boleh, karena jelas di situ tertulis pendidikan politik. Pendidikan dong. Ada yang juga cukup menarik di sini. Kemarin kan misalnya di DPRD Jawa Timur ini sempat ada bukan teguran ya, tapi diingatkan oleh KPK terkait program SOAN. Oh ya? Sosialisasi Oke. kegiatan atau apa? Oh, yang dipanggil sama KPK di inspektorat. Kan oh iya, kan itu dikumpulin semua ketua-ketua partai? Atau bukan ketua partai, ketua komisi, ketua fraksi, sama pimpinan DPRD. Oh iya. Nah, di situ ditanyakan, ini SOAN ini apa gitu? Apakah ini pendidikan politik? Ya, waktu itu sih kabarnya ini selentingannya bahwa ada yang menjawab, iya itu pendidikan politik gitu. SOAN itu pendidikan politik. Kalau itu pendidikan politik harusnya pakai panpol dong. Nah, si Malakama gitu ya. Makanya kayaknya loh. Iya Pak, harusnya memang pendidikan politik, tapi kan informasi dari internal dari Dewan itu mengatakan, loh kan tidak hanya soal pendidikan politik, tetapi juga sosialisasi kegiatan atau program-programnya pemerintah. Nah, itu masuk pendidikan politik Pak. Kebijakan. Kan dari tadi sudah kita juga bertanya definisi pendidikan politik itu kayak apa Pak? Agak bercabangnya itu banyak itu. Ketika ada pendidikan politik pasti salah satu mata pelajarannya ibaratnya. Ya, sekarang kan kita begini itu Pak. Itu program pemerintah. Kalau saya mah gampang Pak ya. Bahwa memang dalam aturannya parpol itu mendapatkan dari 3 sumber dana. Yang pertama iuran internal anggota atau kader partai, yang kedua dari pihak lain. Saya nggak tahu swasta atau apa. Tapi tetap harus dilaporkan. Iya, tetap dilaporkan. Kemudian yang ketiga ini kan ya dari APBD. Parpol itu ya. Nah, biaya-biaya inilah yang kemudian digunakan oleh parpol itu tadi. Akhirnya kan kita kembali lagi ke fungsinya adalah pendidikan politik. Nah, pertanyaannya, apakah pendidikan politik ini ansih hanya untuk internal saja? Biasanya yang saya tahu sih mereka membautnya dalam misalnya BIMTEK lah atau apalah, tapi kan kebanyakan yang diundang kan hanya pengurus partai gitu. Itu sering kali ya kalau kita liputan ya. Tapi yang menarik itu ketika sudah diperingatkan oleh KPK, ketua yang di inspektorat itu. Ketua KPK. Nggak tahu ya, pokoknya pihak dari KPK, BPK ya? akhirnya langsung ditindaklanjuti oleh Ketua DPRD, Pak Musyafa mengatakan kalau program SOAN ini di pending. Pending bahasanya. Nah, di pending ini antara bisa lanjut lagi atau enggak gitu, itu kan juga masih abu-abu juga. Kalau memang di stop ya sudah di stop. Kalau di pending itu bisa dilanjutkan, tinggal nanti komunikasinya mungkin ke Kemendagri atau apa. Ini kan lagi sibuk-sibuknya ke Jakarta untuk koordinasi soal itu. Kalau kita kan begini Pak, selalunya kan itu kayak sepihak gitu. Yang gitu-gitu itu kan hanya mereka yang tahu tapi tidak disosialisasikan. Termasuk definisi pendidikan politik itu sendiri apa. Kemudian yang kedua, seperti yang saya bilang dari awal, belum tentu juga masyarakat tahu bahwa ketika mereka mencoblos ternyata ada konsekuensi angka rupiah yang kemudian masuk ke partai itu sendiri. Sumbangsi rakyat ya. Sumbangsi rakyat gitu loh. Ya, pertanyaan saya sebenarnya kita kalau kembali lagi ke awal, tujuannya kemudian mendapatkan banpol ini apa gitu? Kenapa harus ada dana dari APBD yang kemudian dikelola oleh partai politik? Dan aturannya yang dibilang tadi 60-40% tadi juga saya rasa masyarakat juga nggak tahu kan. Nggak bisa mengukur juga ya. Jadi mungkin ini menjadi pertanyaan besar. Bagaimana masyarakat bisa mengontrol bahwa banpol ini memang benar-benar dilakukan untuk pendidikan politik? Karena salah satunya kan pendidikan politik itu bagaimana
politik itu atau mungkin mereka yang menjadi kader partai yang kemudian disebut politisi itu benar-benar bekerja untuk rakyat. Yang pertama, pendidikan kan gitu. Yang kedua, kalau kita yang melihat dari sisi harusnya. Yang kedua ya salah satu sisi itu ada pendidikan anti korupsi. Ada juga dididik untuk salah satu mata pelajaran. Karena parpol ini kan kendaraan orang untuk menempati kekuasaan. Betul. Nah, di situ harusnya dididik bagaimana kader ini tidak melakukan korupsi. Yang terjadi selama ini bagaimana? Kita tarik lagi kemudian ke calon-calon kepala daerah. Mereka lewatnya kan parpol. Parpol ini mendukung si A, B, C, D, E, F, G lah, katakan seperti itu. Tapi kemudian itu juga belum tentu adalah kader internal. Kadang-kadang pokoknya populer, kemudian berpotensi untuk menang gitu kan. Suara. Seperti itu kan. Meraup lah. Pertanyaan saya kan begini, apakah calon-calon ini adalah orang-orang yang sudah mengikuti pendidikan politik seperti bahwa politik itu harus sudah lulus kan? Bersih, anti korupsi, tidak melakukan hal-hal yang merugikan rakyat. Dengan angka sebesar itu, kalau misalnya kita gabungkan semuanya kan hampir berapa ratus miliar kan ya. Nah tapi kok hasilnya kayak gini kan berarti, maaf ya, ya agak dipertanyakan kesuksesannya pendidikan politik itu. Jadi ada kesimpulan bahwa pendidikan politik macam apa yang kalian lakukan? Jangan disimpulkan dulu, Pak. Tidak. Pertanyaan. Ini kesimpulan pertanyaan. Kesimpulan pertanyaan. Itu siklus 5 tahun. Pendidikan politik macam apa yang kalian lakukan, hai partai politik, sehingga kemudian kok orang-orang yang kamu kamu dukung ini kok tidak sesuai dengan harusnya bagaimana berpolitik ya. Politik atau berkuasa. Politik itu kan kekuasaan. Kemudian melakukan hal yang benar untuk rakyat kan gitu. Karena kalau tidak misalnya ke situ kan nggak mungkin kemudian masuk. Hari ini tidak ada kepala daerah yang dari independen yang kemudian sukses kan nggak ada. Kan semuanya dari parpol. Ya, tiket untuk maju harus pakai parpol. Awal ini. Ada gelondongan dana. Parpol itu. Ada pernyataan menarik dari saya sempat lihat salah satu podcast itu gubernur yang cewek cantik itu. Oh ya. Shirley Juanda. Sempat menyampaikan idola. Apa istilahnya sudah menanyakan ke moderator itu politik itu apa gitu. Terus kalau saya sudah jadi kepala daerah gubernur itu ya saya nggak mungkin nurut ke partai politik, saya lebih mementingkan masyarakat. Nah, itu benar. Ini contoh-contoh yang mungkin menurut saya harus diviralkan ya. Artinya kalau ingin maju kepala daerah menjadi penguasa tidak perlu uang banyak. Sekarang kan kalau mau maju caleg aja pasti pertanyaannya duitmu piro kan gitu. Nah, ini yang ada bocoran berapa sih? Waduh. Ya ini kan nanti kita kupas di podcast yang lain. Ya, kan setiap 5 tahun kan setiap itu 5 tahun bertambah terus mana kebutuhan apalagi dolar ini naik. Pengaruh ini. Itu pengaruh juga itu nanti. Inflasi naik. Ya tentu kan menjadi menarik kan hari ini politik itu kan pasti ada modalnya. Harus ya. Isi tas. Politik uang katanya. Money politik. Politik uang. Nah, kan harusnya Banpol ini adalah salah satu upaya untuk mendidik masyarakat supaya nggak usah milih itu dengan harus ada amplop, harus ada jilbab, harus ada sarung, harus ada minyak, harus ada apalah segala macam. Di pendidikan politik ini yang harusnya. Tapi saya khawatir, Pak. Jangan-jangan kalau ada acara pendidikan politik dapat transportnya ya pasti pesertanya. Ya pasti itu kan mirip-mirip money politik jadi. Ya nggak apa-apa, itu kan dari Banpol. Oh gitu. Balik ke rakyat ya. Oh ya nggak apa-apa. Ya. Apa itu? Kalau yang penting dia itu mendengarkan apa angop gitu. Jangan-jangan cuma pokoknya menyerahkan KTP ya kan. Lah khawatirnya begitu. Dapat tanda tangan, setelah begitu ditanya pulang, tadi apa dari pendidikan hasil yang didapat? Tapi sebenarnya tujuan dari peraturan-peraturan yang memberlakukan adanya bantuan hibah untuk partai politik ya bahasanya begitu ya. Itu sebenarnya tujuannya baik. Kenapa baik?
di situ ada pendidikan politik, otomatis masyarakat yang belum paham, baik itu politik, kebijakan pemerintah, ya kan, program-program pemerintah, mereka bisa jadi tahu. Jadi pesertanya memang harus dicek dulu. Kon wis ero soal politik atau program pemerintah belum? Kalau belum tahu, masuk kelas. Jadi grade-nya harus ada. Iya. Grade yang kalau sudah tahu, nggak usah ikut. grade-nya itu Ukurannya bisa ngukur. Masyarakat awam. Awam. Kamu ngerti politik nggak tahu Pak? Kemudian ada lagi grade yang berikutnya, kamu tahu politik tahu Pak? Tahu sedikit. Apa yang harus kamu lakukan di politik? Saya ingin belajar. Nah, itu yang boleh itu Mas yang ya. kedua. Yang ketiga, Ya. dia sudah memang ngerti, kader, sudah paham itu. Nggak usah. Tapi misalnya gitu, tapi harus diingetin. Nanti kalau masuk di parpol, kamu jangan korupsi. Kalau di parpol, kamu harus mikirin rakyat nih. Kalau gitu seleksi Iya dong. dari seluruh Ada kader fakta politik. integritas di awal ya Pak ya. Itu sah-sah saja. Kalau saya setuju Iya, tapi iya, grade-nya iya. jelas. Oke. Sehingga angka sekian miliar yang kemudian dikeluarkan oleh rakyat ini Bermanfaat. bermanfaat. Iya, Jadi iya. cuma sekedar Betul. mau jadi ketua parpol. Oke. Nanti gede Pak. Begitu tak kelola itu 30 Oh, iya, iya, iya. miliar. 20 Terus tak pek dewi ngono-ngono. Ya saya nggak mau. Tapi ada info yang Jangan. info yang baru sampai sekarang kan belum cair Banpol itu Pak. Yang 2026 ya? 2026 belum cair. Nah, saya sudah Kenapa itu, Ki? Nah, saya kemarin sudah sepengetahuan. komunikasi, sudah kontak-kontakan sama Bagas Bank itu katanya masih belum ada satu parpol dari 10 itu yang belum menyerahkan apa istilahnya laporan pertanggungjawaban SPJ ya. 2025. Oh, ya. belum ada satu pun. Belum ada satupun. Wih. Dan itu kan masih diproses audit sama BPK. Iya, Kalau semisal sudah clear, barulah cair. Dan nunggu pengajuan juga. Makanya pengajuan itu penting untuk Banpol itu bisa turun, bisa cair seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi, nah ini kendalanya nggak tahu apakah partai ini sangat apa ya istilahnya mengesampingkan SPJ-nya SPJ. itu akhirnya kelabakan itu bisa Karena jadi juga mengejar pencairan pokoknya. mengajar kan? pencairan dengan waktu yang singkat ini. Gimana cara kita bisa melihat SPJ-nya parpol-parpol? Itu Karena kita sempat ditanyakan ya seharusnya bulan apa mereka harus menyerahkan laporan itu. nggak ada batas. Tapi ada. bilangnya Bagas Bank, terakhir kapan ada batas waktunya kah untuk Bagas Bank bilangnya itu sampai Desember 2026. Tuh. Saya pikir sampai titik darah penghabisan. Nah ini kan kayaknya sandera-sanderaan ya. Iya, Artinya partai belum nggak tahu sudah mulai proses melakukan SPJ atau enggak, atau ada komunikasi lain yang nang cair gitu bisa jadi Pak. Iya. Karena waktu yang mepet. Tapi kemarin waktu kita ngobrol sama siapa? Kepala BPKAD Jawa Timur, Oke. Pak Yasin siapa? ya. Yasin ya. Beliau menyampaikan secara aturan maupun keuangan itu sudah ada. Sudah siap. Sudah siap. Iya. Ya. Kapanpun partai mau mencairkan yang 2026 ini bisa. Ready. Tapi karena ini domainnya Bagas Bangpol, Bagas Bangpol lah yang tahu mana partai-partai yang sudah tertib administrasi. Iya. Oke. Itu tertib, nah, bisa dicairkan. Kalau belum, ya. Ya kan pertanyaannya kalau saya tahan begini dulu, Pak, kan? kalau Pak pertanyaan saya begini Pak itu, kalau misalnya sampai bulan ini, anggaplah sekarang bulan apa? Juni ya, berarti bulan ke-6 belum ada laporan dan belum cair kan? Iya, iya. Terus bagaimana operasionalnya partai? Nah, Waduh, gak gajian. utang lah gimana? emang ada gajian kalau di partai itu? Tuh, yang tadi pegawai partai. Ya. UMR apa enggak ya kira-kira? Nggak tahu saya. Nah, kita cek kantor-kantor partai yang tiap hari buka, berarti ada pegawainya. Oke, ada masyarakat yang datang Ya, gitu kan. tapi kalau partai itu kantornya tutup terus, Iya. nggak ada pegawainya. Nah, kalau nggak ada pegawainya terus dapat biaya operasional, Hah? Itu menggaji siapa ini kira-kira gitu kan? Ya mungkin kan. Ya kasihan juga sampai bulan Juni belum gajian. Iya. Kalau itu yang memang ada Ya, nggak, pegawai partai. Saya yakin pasti ketua-ketua partai kan duitnya banyak. Oh, sudah nalangi dulu. Ya. Karena Pak Yasin waktu itu kan sudah bilang kalau uangnya kita lebih-lebih gitu Iya. kan. Berarti di Silpa dong ya setelah ini ya. Kalau itu masuk Silpa atau tetap jadi Nah, begitu hamil sekian dari ini baru dibrek gitu. Lumayan Pak. Nah, kalau pemerintahan kalau nggak cair tambah seneng itu kan Iya, silpa, silpa, ya. balik duitnya. tapi kalau parpol ada silpanya gimana ya Pak? nggak ada bang, Harusnya tidak ada dong.
Jangan dong, partai jangan dari silpa ya. Ya kalau misalnya angkanya segitu ya harusnya dia bisa melaporkan dong. Iya. Udah iya. Ini harus kayaknya perlu ditian ya. Ya iya. Apa ada silpa? Apakah partai dari Banpol yang diberikan itu ada silpa? Nah, Lumayan juga. Ya tapi menarik sih kalau memang untuk pendidikan politik, untuk keperluan operasional itu memang ya kita maklumi lah. Ya, Partai itu pasti butuh biaya besar ya kan. Dan ini mungkin negara atau pemerintah memberikan bantuan. Oke, tapi kan outputnya juga harus jelas nih. Dipakai untuk apa? Nah, misal kayak pendidikan politik itu juga bagus. Ada lagi yang memang harus menyesuaikan itu adalah sekarang partai-partai harus rajin-rajin namanya sosialisasi. Partai kan punya program, namanya organisasi besar, punya program kerja untuk rakyat, pasti kan? Nah, apa saja programnya untuk rakyat itu perlu sosialisasi ya mungkin entah bikin event, entah itu menggandeng teman-teman media misalnya gitu kan. Itu kan bagian dari mencerdaskan masyarakat terkait partai atau terkait politik, bahkan mungkin program pemerintah. Misal kayak partai A mendukung gubernur kemarin kan ya menang. Ya program-program gubernur ini. Ini yang diturunkan disosialisasikan ke masyarakat. Gitu. Duh, kan balik lagi ke soan tadi akhirnya. Jadi gimana? Jadi soan ini mau Soan dipakai kan apa? pendidikan politik. Jadi soan itu katanya sosialisasi program-program pemerintah. Oh ya jadi double. Ya makanya, kan tadi sudah diingatkan sama KPK. Kalau isinya sama, kenapa harus ada duplikasi kan begitu? Ya tidak sekedar duplikasi. Kan hanya ganti baju aja dulu. Ganti judul. Namanya Waspa. Ganti lagi menjadi apa namanya? Solo Semirang. Ya, saya bilang kok pakai Solo Semirang, kenapa tidak pakai Solo Balapan? berarti esensinya sama. Setelah itu kan sama sebenarnya. Tapi kalau meniru DPR RI Bang atau MPR ya, itu kan ada namanya sosialisasi, sosialisasi 4 pilar. Iya. Nah, bahasanya itu sosialisasi. Dan 4 pilar, Pak. 4 pilar ya. Pilarnya sama aja. Ya, tergantung komisinya. Eksekutif, yudikatif, legislatif, itu Iya. kan 4 pilar itu kan itu kan. Satunya apa? Satunya apa? Yudikatif. Yudikatif. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Satunya lagi. Iya. Ternyata cuma 3 ya. Apa kita yang nggak tahu ya? Karena kita nggak pernah Jadi Kalau itu sosialisasi. kalau itu mengadopsi apa namanya DPR RI, ya harusnya ada 4 pilar juga dong. Nah itu mirip-mirip itu kan kalau judulnya sama nggak boleh malah Mbak. Nah DPRD Kota Surabaya melakukan sosialisasi 4 pilar ya sama dong dengan yang kalau misalnya sama kan KPK sudah mengingatkan. nggak boleh, makanya nggak. Ya, Banpol dong, masa segitu duit. Iya. Nggak digunakan. Iya. Apalagi kan saya beberapa kali kalau DPR RI sosialisasi 4 pilar itu mengetahui kalau tidak hanya tunggal gitu, artinya mengajak instansi lain. Kalau semisal saya pernah ada komisi 9 ya, yang kesehatan itu apa? 9 itu, nah itu ngajak sama dinas kesehatan atau kementerian kesehatan. Jadi kayak pembagian susu ini itu ada saya pernah. Nah ini gimana sosialisasinya itu di mananya, lalu memang berfungsi untuk masyarakat yang didapat apa, pembagian susu, terus apa namanya bahan makanan kesehatan anak bayi itu juga pernah ada. Nah yang menjadi persoalan ini kan yang menjadi konstituen ini kebanyakan yang harusnya sekian orang konstituen yang datang cuma berapa, itu yang menjadi tanda tanya besar. Misal ukurannya harus 100 orang gitu, tapi yang datang tidak 100 orang itu seperti apa? Karena terus pembiayaan Silpa lah. Oh, masuk silpa lagi. Iya. Tanya silpanya itu. Kalau saya sih berpikirnya harusnya begini ya, kalau memang soal itu memang adalah salah satu program. Secara tujuan kan bagus. Iya. Tapi kadang-kadang kan secara praktik ya kita tahu lah, anomali itu sering terjadi. Ada seorang politisi yang mengatakan begini, Jawa Timur itu sebenarnya kalau secara aturan main ya, itu bagus, visinya bagus, misinya juga jelas, kemudian entry point-nya itu juga bisa dibaca. Menjadi anomali ketika kemudian itu dipraktekkan, itu tidak seperti tujuannya. Makanya kemudian ya kata anomali inilah yang kemudian harusnya dikoreksi dong.
Kalau ketika kamu sudah mengatakan A, ya praktek harus A dong. Jangan ketika prakteknya rencananya A tapi kamu bilang A plus atau A minus atau A B C D. Kalau misalnya yang dilakukan itu benar-benar sosialisasi, ya sosialisasinya itu jelas ke. Anggap misalnya kita punya perda ya. Anggap misalnya perda pertambangan. Anda bicara pertambangan tapi di wilayah yang di situ nelayan. Gitu. Oh iya, nggak cocok. Kan nggak relevan. Ya kalau saya mau bicara perda, apa perda nih hari ini sedang tentang galian C. Cocoknya gimana ini? Ngoro ya. Jadi harus menyesuaikan dengan kearifan lokal ya. Kan tidak harus kemudian yang diundang itu adalah kader-kader partai. Karena yang kita lihat kan seperti itu. Yang itu siapa? Kasih sama itu aja, karena itu kan orang kita. Yang diundang itu orang-orang kita. Tim sukses. Ya, saya nggak tahu bahasanya apa. Kalau harusnya kan sosialisasi perda tentang pertambangan yang diundang ya orang-orang yang berkecimpung di dunia pertambangan. Entah itu memang pengusahanya, pekerja di dalamnya, atau dampak lanjutan, namanya dampak lanjutan itu dari sisi lingkungan, dari daerah sekitar itu, atau mungkin ada dampak-dampak ekonomi dari, ya kan jelas. Semua jelas merasakan nih, ya. Masakannya jelas nih, rawon ya rawon, tapi isinya pecel kan gitu. Kayaknya perlu dibalik Pak Anang. Metode yang selama ini tadi Pak Anang menyebut ganti-ganti judul ya, tapi sebenarnya sama aja ya. Mungkin perlu dibalik. Tidak lagi kita ini atau DPR nanti ketika turun ke masyarakat itu tidak lagi mereka bikin acara terus ngundang, tapi dibalik mereka anggota dewan datang ke tempat-tempat yang memang ramai masyarakat, sehingga tidak ada lagi kewajiban tadi menyiapkan keperluan konsumsi atau transport gitu kan. Sifatnya on the spot berarti. On the spot itu ada keramaian, wah kita datang gitu. Jadi dewan juga rajin keliling ke seluruh pelosok misalnya, ke desa-desa, ke petani misalnya, jam berapa petani lagi kumpul nih, lagi panen misalnya kan lagi kumpul semua tuh. Nah, anggota dewan datang ngomong soal perda pertanian gitu. Sosialisasi begitu. Itu kan ini caranya dibalik. Tinggal judulnya juga, judulnya beda. Jadi nggak ada tabrakan dengan parpol, tidak tabrakan dengan. Tapi kan itu bisa masuk, mirip gitu. Itu bisa masuk kundapil sebenarnya kan? Kalau seperti itu. Oh iya sekarang ada. Ya? Ada kundapil. Itu ada anggarannya juga. Ya pastinya ada. Sebulan berapa kali kundapil? Ya memang kan yang penting itu anomali itu kan harus dihilangkan supaya kemudian anggaran yang dibutuhkan atau sudah dianggarkan itu benar-benar nyampe. Anggaran untuk masyarakat disabilitas misalnya, nyampe di situ. Anggaran masyarakat UMKM sampai di situ. Anggaran ini untuk sosialisasi masyarakat transportasi misalnya. Sampai. Kalau misalnya kemudian digebiarkan ya sekedar datang kemudian nanya Bapak apa nih butuhnya, apa bedanya sama reses? Nah kan nggak ada bedanya akhirnya. Jadi itu kan akhirnya reses yang bertopeng sowan atau ya ganti judul tadi. Kalau itu sudah fungsinya staf dapil ya nanti kita coba harus ada mungkin di podcast ini ada usulan-usulan yang mungkin menarik untuk dipakai oleh para legislatif kita mungkin. Nah, nanti kita rumuskan nanti. Kapan-kapan harus Pak Sekwan atau siapa atau Pak Bagas Bang kita undang, dia nggak hanya menyalurkan duitnya aja dong, ya kan? Tapi punya program kan gitu. Menjaga konsolidasi menjaga komunikasi parpol dengan masyarakat gitu kan. Harus ada peran, jadi semua pihak harus ikut, termasuk kita lah media gitu kan. Kita harus setuju bahwa parpol itu sebenarnya tujuannya bagus ya. Tujuannya bagus, sepakat itu. Sepakat. Bagaimana saja mereka mempergunakan itu benar-benar untuk masyarakat, itu yang harus intinya harus dibenarkan, harus sesuai dengan undang-undang, harus siapa nih yang boleh menikmati parpol ini? Hanya pengurus partai ataukah siapa atau siapa kan? Jangan sampai masyarakat
atau media mungkin ya curiga. Oh, kok ini ditanya soal banpol tidak transparan ya kan? Ternyata dipakai untuk partai konsolidasi Pak. Jangan-jangan begitu, jangan-jangan ya kan. Saya tidak Yang nuduh. masalah itu ketika kita tanya banpol ngamuk. Loh, ya nggak bisa itu. Dirimu kok Takut-takut. banpol. Loh, ini kan rakyat Enggak. Ini saya Aku BPK tahu. ini saya cerita sedikit ya untuk proses saya bisa wawancara sama Bagas Bang waktu Iya itu. itu hampir seminggu lebih saya ngontak terus Pak Edi waktu itu Kepala Bagas Bangpol Jatim itu ada acara Mas Yani. Nah, suatu ketika saya janjian, Mas, saya sudah di rumah. Malam itu jam berapa? Saya nyanggung di situ, akhirnya berjumpa lah. Tapi saya sudah pegang data nominal. Oh, data itu tidak dari Bagas Bang. Bukan. Dari orang lain malah. Dari orang lain yang harusnya Bagas Bang ya? harusnya Bagas Bang, artinya terbuka Iya. gitu kan. Tapi saya Loh, kok begitu? Emang ada apa kalau begitu? ya itu bagian dari strategi kita ya untuk memancing dulu berapa sih Pak gini. Pura-pura nggak tahu. Pura-pura. Yang saya ingat masih ada voice-nya sekitar 100 lebih gitu kan. Oh, jumlah Pastinya totalnya. berapa? Total. Pastinya berapa sih Pak ini? Pokoknya 100 lebih. Saya kasihkan lah data yang saya terima itu. Ternyata ya segitu Mas. Artinya 165. 165 lebih sekian lah gitu. Nah, iya masih gitu Mas. Nah, itu kan hal-hal yang menurut saya Harusnya transparan ya. Remeh ya? apa sih yang ditutupi itu kenapa gitu loh. Yang ditakuti Wah. apa? Yang ditakuti juga apa gitu kan. Nah, ini yang Sudah menjadi kita sampaikan berapa miliarnya. Repot ini memang PR besar kita semua. Kalau lembaganya aja sudah menutup-nutupi, merahasiakan, apalagi partai politiknya. partai nanti. politik. Betul. Ya jangan sampai kemudian masyarakat itu curiga loh, kalian main-main nih, ya kan? Sudah terbuka aja wong itu untuk kepentingan Ya. bersama kan Kita gitu. ingatkan itu adalah uang rakyat. Ya, Iya sih. karena kita juga berhak untuk Dari tahu, rakyat masyarakat yang berhak kemudian untuk tahu. dibayar Ya. pajaknya. UMKM yang tiba-tiba kemudian ketika sudah belum apa-apa, tidak ada orang datang ke sana, begitu sudah mulai berkembang, petugas pajak datang mengatakan, "Bu, ini harus dipajaki ya." Wah, iya, bisa jangan. Viral kemarin. Iya. Iya, Sudah iya, Pak Anang, iya. jangan dibuka semua. Ya. Kita closing aja. Nanti episode yang lain. Masih banyak yang kita ulas untuk banpol ini. Iya. Jadi menarik karena apapun kita harus sampaikan bahwa ada uang rakyat yang dikelola oleh parpol yang itu harusnya dipertanggungjawabkan dan harusnya memang Yes. itu kepentingan rakyat dalam artian ranah politik. Ya, setuju. Walaupun kita juga harus memahami setiap parpol juga punya strategi dan agenda masing-masing, tapi yang paling penting kan jangan sampai kan itu hanya menjadi bancaannya parpol Ya, aja, ya. tapi harus jadi bancaannya masyarakat juga. Oke. Dari dana itu dalam arti ya pendidikan politik tadi. Kita siap mensukseskannya juga ya kan. Iya. Yang paling penting Kita bantu. definisi pendidikan politik itu apa yang harus kita Ya. Iya. Siap. Terima kasih.